mekarnya tanggal 21 bulan 12 2001. Jadi panennya bulan 5 kemarin. Ini tanggal 5 bulan 2 2022 mekarnya putih mekar. Jadi panennya bulan 7. Jadi Udah 5 bulan. ya, 1 bulan 6 2022 panennya sekarang. Nah, jadi total yang buah sekarang tuh 74 buah. Ini batang satu. Ya, coba lihat batang yang di sana. Nah, ini yang periode pertama 77 buah awal tahun di bulan 5. Periode kedua 28 buah di bulan 7, dan sekarang 96 buah yang periode terakhir tahun ini yang 96. 96. 3 kali. Ini udah hasil sortiran ya? Ya udah seperti ini. Tuh. Udah sortir. Rame nih satu. Kan besarnya kan sedang nih. Kalau masih kita kuatkan lagi sortirnya, dia akan tambah besar lagi kan. Kalau kita biarkan buahnya banyak, di buahnya kecil. Maksimal satu pohon dikasih berapa? Ada satu batang lebih 100. 100 satu ada lebih. pokok, Ya. satu pohon. Ya. Tapi kan udah besar daripada inilah dikit. Makin besar makin kita apa kan? Kalau awal biasanya paling pertama kali berbuah 10. Enggak sampai lah, palingan 1-2 kita kasih. 1-2 aja ya. Untuk belajar aja ya. Untuk belajar aja lah. Yang penting dia udah jelas berbuah, udah senang kita. Kalau udah besar batangnya, udah kuat fisiknya, apa salahnya kita kasih buah kan? Yang penting sesuai dengan nutrisi yang kita kasih. Ini kalau 3 kali panen, saat dia besar udah nongol lagi nggak bunganya? Ya biasa. Nunggu nggak bunganya gitu? Biasanya kalau panen siap udah yang ketiga kali, itu dia istirahat 1 atau 2 bulan biasanya. Jadi habis ini akhir bulan November, dia istirahat 1 bulan baru berputih lagi. Coba lihat ini. Bukan yang kayak tadi kan akhir bulan Desember kan, bulan 12. Yang panenan apa tuh? Yang panen bulan 5. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi habis panennya ini dia istirahat sebentar, kita pulihkan badannya, baru kita kasih dia lagi pupuk untuk dia berbuah. Total ada berapa pohon sih? Kalau total semua 236, tapi yang masih udah produktif itu hampir 150 lah. Hampir 150. Kalau yang di sana kan ada yang baru-baru tanam, itu ada oci sama musangking aja. Ada koleksi super tembaga kita. Kalau yang di sini mayoritas bawor, mayoritas. Karena di zaman 9 tahun yang lalu itu kan kita udah tahu musangking, tetapi bibitnya belum ada di Indonesia. Udah tahu kita. Kita dari 2012 udah ke Malaysia, 2014, 2017, terakhir ya 2017 terakhir. Kalau boleh tahu nih, ini tipsnya apa sih dia bisa begini, Ya. begini loh, wow gini loh panennya. 1 tahun 3 kali. Ya. Tipsnya apa sih kalau boleh dikasih? Tipsnya kalau kita ya, yang pertama tentu balik lagi ke kita. Penghobi, penikmat, pecinta. Cinta ini. Oh. Jadi cinta ini terbagi. Pertama, cintailah Tuhan kita. Apa yang dia minta insya Allah dia kasih. Yang kedua, cintailah orang tua kita. Masya Allah. Apa yang kita minta ke dia, dia doakan ke Tuhan, yang pertama tadi. Dan ketiga, kita sekeluarga tuh saling melengkapi, saling mencintai istri dan suami. Dan yang keempat, baru ikhtiar kita. Ikhtiar kita tuh di pemupukan. Biasanya kalau mentok kita, apa yang harus kita kasih itu, kita minta ke yang satu, minta doa, mohon restu ibu kita dan musyawarah kami sekeluarga, dan alhamdulillah jalan dikasih. Pupuknya apa, ininya apa gitu. Maaf nih dah, berarti 80% itu gaib ya, 20%. Nah, setuju nggak? Setuju. Gaib dalam arti religi ya. Ya. Jadi religinya gini, dia bukakan jalan. Kita minta ke dia bukakan jalan. Apa sih yang harus kita kasih ini?
apa sih yang pantas sekarang lagi dikasih, ya kita minta ke dia, dan dipertemukanlah kita sama teman yang lain, apa sih cocoknya dikasih ini, ini mungkin Jalan yang baik pasti dikasih sama Allah. kalau yang lain mungkin lain lagi gitu kan. Iya. Itu kalau kita, jadi Itu yang mahal. Tips itu yang mahal. Yang ada. ya Ini Dan. nah, Ini kan kebun tadi kan saya masuk jauh gitu Iya. sini. Terus kan mungkin nggak banyak pengamanan sih. Aman nggak ada daerah sini? alhamdulillah, insyaallah aman. Jauh aman ya. Ya, insyaallah aman. Alhamdulillah kebun kita kayak gini, ini malam ini yang baru ditunggui baru 2 tahun kesini. Kalau dulu belum ada ditunggui. Kalau dulu jatuh ya udah tergantung aja sampai kita sampai di sini, ya udah itu tergantung. Alhamdulillah nggak ada apalah gitu kan. Binatang nggak? Monyet atau apa? Banyak nggak sih? Ada. Nggak makan deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak Bisa bukanya. Bisa. Sembarangan. Makan monyet kan? makan itu Hah? di kebun jeruk sana, yang sana temen dia makan, tapi ya di sini alhamdulillah gitu. Kita meminta ke yang satu gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan dijagalah kita dan kebun kita gitu. Ini pupuknya kalau boleh tahu ini full organika atau campur dengan kimia atau Kalau semasa pertumbuhan, Sambil foto ya dah. ya, ya siap. kalau kalau Makasih. semasa pertumbuhan itu kita 80% organik atau kompos. Kalau sudah produksi itu kita pakai 25% kompos atau organik, 75%-nya pakai kimia, pakai pupuk. Karena ya kita nggak mau munafik jadi orang. Kita ingin hasil. Yes. Sementara kita belum dapat formula organik yang bisa aku yakini. Contohnya, ini habis berbuah, habis panen, itu kita segarkan tubuhnya dengan organik atau kompos, tentu kita mau hasil lagi. Badannya sudah fit, tentu kita mau dia berbuah lagi. Tentu yang dibutuhkan fosfat. Kan gitu. Sementara saya belum dapat formula dari organik yang bisa meyakinkan saya tuh sekian persen fosfatnya. Itu. Jadi jujur kita pakai 75% pupuk buatan, 25% organik atau kompos. Kalau yang udah panen, udah produksi gitu. Tips untuk para pemula yang lagi mau nanam atau yang baru nanam atau yang baru mimpi mau nanam deh. Ya. Itu tipsnya apa sih sebenarnya kalau buat kebun durian? Ya. Semangat, jangan kendur. Ya, satu lagi, ada nggak air yang bisa kita transfer nanti ke kebun kita? Kalau Berarti yang sempat, pertama air. ya, kebutuhan durian ini 65% air. Tetapi kalau Air kurang, Ya. ini nggak usah berkebun di sini. janganlah, Oh, janganlah, gitu guys. janganlah. Kedua apa dah? Ya, yang kedua, dukanya terlalu banyak semasa dia pertumbuhan. Terlalu banyak. 97% itu duka aja itu. Tapi indah dikenang udah kayak sekarang. Berarti mental harus kuat. Harus. Sabar. Dukanya 97%. Ada lagi nggak ada tips ya? Ketiga. Ketiga, ya apa ya? Ya bermimpilah seperti buahnya kayak gini nanti. Sini yang Halim. Gimana? Ya, ya. Pernah Apa- pada saat pembuahan. Ya. Nah, cuaca tiba-tiba ekstrim tuh. Ya gini, itu sering terjadi di saat dia berputih, dia mau mekar, itu terjadi kemarau panjang atau musim hujan tinggi. Itu lazim terjadi.
itu udah biasa kita tempuh. Tetapi Allah pasti kasih kita jalan. Ya balik lagi kita tadi ke religi gitu kan. Jadi kita Tuhan tuh dikasih jalan. Jadi apa jalannya? Untuk mempertahankan putih itu, itu kita kasih yang namanya pupuk nutrisi kandungannya boron. Kandungannya boron. Ya boron. Kita udah sering share ke grup-grup, udah di Facebook atau di mana-mana gitu kan. Yang kita kasih itu Elborato namanya. Elborato. Ya, jadi di saat dia mau mekar itu tuh kalau kita kasih itu setidaknya mengurangi lah. Di zaman ini musim hujan tinggi nih waktu kecilnya. Ada bunga. Iya, dari putih hingga dia mekar sampai dia berbuah seperti ini segede musim hujan tinggi. Itu dikocor atau semprot? Dikocor. Dikocor, guys. Ya, dikocor. Ada nggak untuk yang semprot gitu? Semprot nggak ada. Nggak ada. Jadi Kalau semprot itu insek dan fungisida aja. Lalat buah aja ya. Ya, lalat buah pasti. Itu udah pasti tuh. Kalau nggak disemprot ya hancur lah. Apa yang mau kita jual kan? iya. Kita belum ada di sini ulat dan lalat buah itu udah ada di sini. Karena nih lingkungan mereka. Kan hutan. Kita belum ada sini, mereka udah ada sini. Udah sebelum bertani durian pernah bertani apa? Pernah nggak sebelum? Nah, tapi zaman dulu pernah bertani cabai ada semunggu pernah. Sawit. Enggak, sawit enggak. Kenapa memutuskan untuk bertani durian waktu itu? Kalau durian itu kan kita dari kecil tuh udah penghobi, penikmat, pecinta. Itu pernah belum sekolah kita lagi, itu sudah berani keluar rumah membohongi orang tua. Ya, keluar rumah untuk cari durian tetangga. Pakai suluh bambu. Ya. Belum sekolah lagi, umur 6 tahun lah lebih kurang. Itu ceritanya. Udah. Ini kan untuk durian bawor ya. Itu kan sangat rentan sekali kalau di daerah Jawa tuh ya. Apalagi pada saat dia sudah kadar kematangan nih, mau matang gitu, tiba-tiba curah hujan tinggi 2 minggu. Iya. Nah, daging jadi keras. Iya. Itu solusinya gimana? Gak apa-apa, kita udah sering. Gak apa-apa. Kita udah sering Berbagi ilmu nggak akan share. miskin. Ya, kita udah sering share ke teman-teman semua. Kalau dia buah sudah mulai segini, Bang. Ya, hujan turun, mau panas terik, nggak apa-apa. Jadi kalau hujan turun itu maupun tidak hujan turun, dia semasa pengisian dan mau pematangan itu kita naikkan unsur kaliumnya. Unsur kalium, guys. Nah, Tingkatkan ya. tingkatkan unsur kaliumnya. Ini sebetulnya kan masih tergolong musim hujan ini. Ya. Sampai hari ini masih tergolong musim hujan. Tiap hari hujan. Berarti kalau cuaca normal turunin kaliumnya. Nah, nggak ada turunin, Nak. Oh, enggak? Nah, itulah kalau Tetap sama perlakuannya sama musim hujan. enggak, kalau hujan tinggi kita tingkatkan kalium. Kalau standar cuaca itu standar juga pemupukannya. Itu tergantung. Tapi kalau panas tinggi itu air tentu dicukupin sampai dia masa pematangan datang. Kalau bawor ini kan lebih kurang 5 bulan. Sampai dia berumur 4 bulan buah ini, itu kan masa pertumbuhan tuh. Jangan kurang airnya. Kalau sudah 4 bulan ke pematangan, itu ditekan lagi airnya. Nah, itu makanya ini udah boleh bersihkan. Pematangan kan tinggi dia babat lagi nih. Jadi kita usahakan buah itu agak kering gitu kan. Tetapi sampai periode ini itu kan membutuhkan penelitian yang ya hancur-hancuran lah kita kemarin. Penelitian itu. Kita aja meliti di sini. Meneliti sendiri ya? Meliti sendiri. Jadi kita tes. Contohnya pupuk ini kita kasih 1 kilo. Ya. Oh, masih jelek buahnya. Kita naikkan lagi. Dan kita tambahkan nutrisi lain. Oh, udah mulai. Baru dapat formulanya. Gitu. Jadi kita lakukan tes. Jadi ada beberapa pohon yang dites ini. Ya semua pokoknya enggak ada cerita. Error pokoknya. Mau error semua udah error. Udah error. Kirain blok ini Enggak ada. segini, Kita enggak ada. Kita gila. Siapa yang nanam anak muda di 2013 bikin kebun durian, coba saya tanya.
Ada nggak? Di 2013 loh, bukan kita berbicara sekarang. Di 2013 kebun durian, bukan nanam 1 atau 2 batang. Ya dicap gila kita semua orang, nggak apa-apa, biarin aja. Sekarang sudah Justru kita butuh lihat hasilnya. Iya, untuk mencapai sesuatu tuh gila dulu. Iya. Gila dulu guys. Berjalannya waktu ya, setelah dianggap orang gila, sekarang beliau udah seperti artis. Di sini tuh kalau sudah musim banyak sekalian datang, beliau diajak foto gitu. Jadi benar-benar encourage banyak orang, menginspirasi banyak orang untuk berkebun durian. Ini meskipun di daerah harga durian lokal itu paling di petani sekitar 5.000 sampai 10.000. Di sini beliau jual 150.000 dan tidak pernah berhenti. Habis di kebun. Jadi lihat, orang bisa melihat kualitas duriannya seperti apa, rasanya seperti apa, dan ternyata mereka datang lagi dan sewa. Jadi di durian harga tak ada masalah. Sebutannya beliau. Ya. Semua banyak yang mulai berkebun durian. Iya. Harapannya seperti apa? Perjuangannya yang harus disiapkan itu apa aja dah? Ya. Ya, yang pertama Yes. siapkan dana. Dana itu pasti. Yang kedua mental. Mental. Ya. Yang ketiga itu dimulai kita nggarap lahan sampai dia panen itu 97% itu dukanya aja. Iya. Udah nangis terus. Iya, jadi harus kita kuat menghadapi itu. Yes. Harus kita kuat menghadapi semua. Karena seiring berjalannya waktu itu prosesnya itu pasti ada rintangannya itu. Nanti di daun ada masalah, di cuaca ada masalah, tetapi itu jangan dipermasalahkan. Itu memang udah kodratnya, udah akan pasti berjalan dia kayak gitu tuh. Jadi sabar dan ikhlas kita menjalani semua. Ini banyak, tiap hari banyak yang datang. Ya, Ini kalau durian lokal harganya paling di sini kan cuma 4.000 loh paling. iya. Kok di sini 150.000? Ada yang beli? Inden. Aduh. Tuh, lihat potensinya. Dan berbalik-balik. Balik lagi, ulang balik. Dan yang menariknya di Indonesia musim itu berbeda-beda. Ya, Lu tanam sebar apapun di Jawa lagi nggak musim. ya. Sekarang di sini buah. Jadi adil banget punya tanam durian. Udah nggak usah tanam durian kita aja. Ayo travel guys.